Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parangtur, tertua di semesta. Salah seorang tokoh Gerindra kemarin itu berkata seakan merendahkan Anies Baswedan ketika dia mengatakan Partai Gerindra itu kami sudah 10 tahun beroposisi terhadap kekuasaan, ya kan? Dan kami berpartai sudah lama. Sementara Anies Baswedan dia nggak punya partai dan dia nggak punya pengalaman oposisi. Jadi dia seolah-olah Gerindra yang sekarang akan memegang tampuk kekuasaan dan mengatur pemerintahan di Indonesia itu tidak terlalu respect terhadap Anies Baswedan yang mengusung nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan. Dan itulah problem dari Partai Gerindra, yang tokoh itu berdiam diri ketika Prabowo dipersoalkan, ya, saat dia mati-matian memenangkan pertarungan dengan segala cara, dengan dibantu oleh kekuasaan yang masih ada dengan cara brutal. Dan tentu saja ini kita sayangkan, ya, ucapan salah seorang Gerindra yang seakan-akan seperti bos dia, pimpinan dia yang mengatakan, yang selalu mempersetankan terhadap nilai-nilai, terhadap etik, sampai mengatakan endasmu etik. Oleh karena itu kita tidak bisa, atau kita bisa memahami ketika Romo Magnis Suseno mengatakan jangan pilih pemimpin yang meludahi etik. Sementara Anies Baswedan itu sangat kuat, ya, dengan pemuliaan terhadap nilai-nilai etika, karena dia ingin menjunjung nilai-nilai etika di dalam demokrasi, dan dia ingin mendidik bangsanya dimulai dengan menghormati nilai-nilai etik, menghormati proses, dan tidak melakukan shortcut dalam demokrasi. Oleh karena itu kita sayangkan, ya, satu ucapan seorang tokoh yang seolah-olah pengalaman oposisi selama 10 tahun Gerindra, pernah menjadi oposisi selama 10 tahun, itu adalah suatu bekal yang luar biasa dalam merendahkan Anies Baswedan. Padahal yang diperlukan dalam kehidupan bangsa dan negara kita adalah bagaimana kita menumbuhkan atau menguatkan nilai-nilai etik, dan harus dimulai dari situ untuk perbaikan bangsa ini yang sudah rusak gara-gara permainan politik para elit politik di lingkaran mereka demi berbagi kekuasaan, berbagi kue tanpa menghindarkan nilai-nilai etik dan moral. Anies Baswedan tentu saja dia menyentuh masa depan ketika dia bicara etika. Posisi dia adalah sebagai pendidik publik, sebagai public educator. Anies Baswedan yang posisinya adalah public educator, dia selalu membayangkan, mengimajinasikan Indonesia kita, bangsa kita, negara kita, umat kita diasuh oleh nilai-nilai keadilan yang memang diakui oleh dunia secara universal. Dan dia ingin membangun kematangan demokrasi kita dengan cara menghargai etik. Karena etik itulah, nilai-nilai keadilan itulah, nilai-nilai kejujuran itulah, nilai-nilai kebenaran itu yang akan menjadikan bangsa itu kuat dan abadi. Sebaliknya, bangsa itu akan keropos dan melakukan semacam bunuh diri politik apabila yang dikejar hanyalah semata-mata kekuasaan tanpa
memperhatikan nilai atau mengejar kekuasaan dengan menghempaskan nilai-nilai keadilan, nilai etik dengan mengatakan endasmu etik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nggak ada yang kerja?